adanya acara sambutan dari ada acara sambutan dari PCM sekaligus melepas dan sekaligus pesan dan kesan yang kami hormati Bapak Usai Bidowo sebagai pimpinan Ketua Lembaga Dakwah Khusus atau Dakwah Komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyedak karo sing kuwasa untuk kehidupan yang seimbang. Mengkis. Benar-benar berhenti tentang Dodowo tekan dalam tobaté. Sehingga untuk meninggalkan syahwat niku angele ra karuan. Jangankan jenengan, aku yo kadang sok ngriting anan kadang. Yang sip itu adalah udaranya segar, sesegar senyummu. Masalah ini sebuah pergerakan yang bagus dari teman-teman pemuda. Apa karena namanya pemuda itu harus bergerak dengan penuh kegembiraan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'du. Teman-teman muda yang dirahmati Allah, meh nyopo teman-teman etalase kok yo elek teman Mas ya. Teman-teman muda yang dirahmati Allah. Puji syukur atas nikmat Allah yang luar biasa. Kita mendapatkan kesempatan untuk menikmati indahnya ciptaan Allah, yang semoga dengan menikmati suasana malam hari ini
kita mendapatkan rahmatnya Allah dengan syukur kita. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, luar biasa, di belakang kita tertulis etalase kehidupan. Etalase itu sak ngerti saya, itu adalah tempat untuk memajang, nggih. Apa jenenge, Mas? Showroom. Nek showroom kan mobil apa? Display. Yang isinya tentu macam-macam. Nah, tak ngadeg wes ben ketok Mas. Sama dengan kehidupan yang terkumpul pada malam hari ini. Nakale macam-macam. Dia leres ya. Nakale macam-macam. Ono sing nek weruh wedokan ki motone ijo. Akeh Mas. Ya ini. Wah, aku ora to, Mas. Ono. Tapi ono sing ranggal boblas. Senenge duit. Ada. Ada nggih. Ono sing senenge motor. Nek weruh motor ki koyo weruh. Wah, kayak macam-macam. Maka tentu syahwat manusia itu macam-macam. Nah, di sini dietalasekan, disatukan menjadi satu supaya menjadi contoh kehidupan. Dan alhamdulillah malam ini ada juga nek karo ngaji itu seneng ra karuan. Alhamdulillah ono gitu. Kayak Mas Satur kayak malah lunga kayak bocah iki. Nek karo ngaji seneng luar biasa. Maka batin saya hari ini mengatakan ngeten. Kalau kita bisa hijrah dengan bergembira, kenapa harus hijrah dengan susah payah? Ngeten leres ya. Nah, jenengan amati panitia malam ini Mas Ihsan, Mas Aji. Oke. Jangan lihat tampilannya. Tapi lihat pikiran dan hatinya yang sudah melangkah lebih jauh daripada yang hijrah lewat badannya saja. Luar biasa niku. Itu nek digamisi terus kon ngomong anak akhi dadi ustad. Terus itu tenan iki. Nek digamisi tak tokoki gamis wae. Wes laris niku ketok Mas. Batu ireng. Ireng kabeh malah ketok Mas. Niku luar biasa, subhanallah. Ketika saya dirembuki beberapa teman-teman pemuda ingin tadabbur alam, ingin menikmati rahmatnya Allah yang kita nikmati ini. Kemudian tanya sama saya, enaknya apa? Lah maunya apa? Maunya kemah. Ya sudah, bikin acara saja. Kemudian saya sebagai pejabat baru di lembaga yang baru tahun ini. Dan beberapa saya cek ketoknya satu-satunya yang ada LDK itu di PCM Meleri ketoknya. Mulanya sampai hari ini meskipun muscap sudah lama randuwe rakerda dhewe Mas. Majelis tablik wis raker LDK rano. Nek raker iki sini wong loro tok daerah karo Meleri tok. Makanya terus akhirnya tanpa menunggu raker kita bikin kegiatan dan alhamdulillah terjadilah kegiatan yang luar biasa malam hari ini yang isinya adalah pengajian. Maka temanya adalah kalau bisa hijrah dengan santai, kenapa harus hijrah dengan susah payah? Kenapa? Karena saya amati yang hijrah itu berhijrah wajahnya merengut, nyawang kancane rokokan seri, nyawang kancane rasolat jamaah seri, nyawang kancane utang ning bank seri. Pokoknya sing bener awake dhewe. Padahal donasine dikirim lewat bank. Lah iki sing angel. Pas tak takoni bank iki haram kabeh. Tapi pas pengajian donasine dikirim lewat bank, yo keliru barang. Dan di sini dengan etalase kehidupan yang berbagai macam dosa, panjenengan bisa jadi bersih di masalah syahwat kewanitaan. Bisa jadi nggih. Tapi belum tentu syahwat ekonomi berupa riba dan lain sebagainya. Belum tentu.
Makanya di sini saling melihat satu sama lain, kesempurnaan satu sama lain, saling melengkapi. Ketika Anda melihat temen gaweane napa misale selingkuh, misale, terus kita mencemooh, wis duwe bojo kok ya jek selingkuh, kaya aku ki ora tau selingkuh, tapi mungkin yang lain slot lah misal. Semua orang punya dosa, makanya ayo malam ini dosa kita dietalasekan. Dietalasekan untuk apa? Untuk dilihat satu sama lain agar saling melengkapi, tidak saling menghina. Paham nggih? Oke, paham. Maka teman-teman muda yang dirahmati Allah, malam ini temanya adalah tarkul maksiyah. Napa? Tarkul maksiyah. Meninggalkan kemaksiatan. Saya tahu anak-anak muda itu nek kon ngamal ibadah niku wegah, Mas. Jal engko titeni subuh sing tangi pas adzan sapa? Ya titeni. Mas Haji mau wis daftar, aku arep tangi jam 09.00 subuhane sisan jamak duha. Terus bu oleh ora Ustaz? Oleh, sing penting salat daripada ora salat. Tapi ojo sering-sering Mas. Sesuk dibablaske lemburane mepet ke subuh, bar subuh terus turu tangi jam 09.00. Diatur seperti itu. Jadi memang nggih, maksiat, syahwat dengan berbagai macam perhiasannya itu menjadi sesuatu yang menarik, dan siapapun pasti tertarik. Kenapa demikian? Karena zuyyina linnas, itulah perhiasan hidup. Itulah perhiasan yang dibuat oleh Allah untuk menarik perhatian seseorang. Makanya syahwat itu memang diciptakan menarik. Sehingga untuk meninggalkan syahwat niku angele ra karuan. Jangankan jenengan, aku yo kadang sok ngretenganan kadang. Tapi alhamdulillah steringnya jek lempeng, ora sida. Nah, ora sida. Makanya diselamatkan dari maksiat itu luar biasa. Sehingga hari ini ayo kita memahami makna ibadah akhir zaman terbaik, yaitu ibadah tarkul maksiyah. Nah, ibadah tarkul maksiyah itu apa? Ngeten. Ibadah itu ada dua. Yang pertama, mereka yang berusaha melaksanakan perintah. Kemudian yang kedua, mereka yang sedang berusaha menghindari larangan. Nah, tujuan kita malam ini untuk apa? Ayo, kira-kira untuk apa tujuan kita? Tujuan LDK menggandeng rencang-rencang PCPM dan kemudian saya bikinkan panitia, itu adalah untuk meninggalkan maksiat yang jenengan laksanakan di malam minggu. Ayo kira-kira nek ora diajak rene do mlayu ring ndi ki Mas-mas ki kira-kira ki? Ayo mlayu ring ndi? MTC. MTC ning pojokan ngoten iki. Jadi malam ini adalah malam di mana kita berusaha untuk tidak terlalu optimis melaksanakan perintah Allah, sehingga mungkin tidak seperti mabit-mabit camp-camp yang lain. Misalnya kalau ada gerakan dakwah, ini alhamdulillah ada rencang-rencang dari rumah dakwah, Mas. Luar biasa. Beliau-beliau juga bergerak di bidang dakwah, di bidang pemuda. Kebetulan saya juga menjadi salah satu pengisinya nek lego. Tapi biasanya kadang angel legone. Ini bersilaturahmi dengan panjenengan dari teman-teman dakwah di Mleri. Engko kapan-kapan kolaborasi cocok kira-kira, Mas. Dan luar biasa, dakwahnya luar biasa, ilmiahnya luar biasa, pengisinya alim-alim semua. Sehingga yang disampaikan itu luar biasa. Saya beberapa kali ingin ngajak teman-teman dakwah PCPM ke sana untuk ikut ngaji. Tapi waktunya belum ada. Nanti kapan-kapan insya Allah. Jadi malam ini tidak ada kegiatan tahajud. Siji, aku nek kon ngimami wegah. Loro, kon gugahe wong sak menten akeh.
Saya yakin kok jam 1 paling yo durung turu, jam 3 kok tahajud. Angel, sulit. Dan anggap saja saya putus asa untuk menarik panjenengan kon amal soleh. Tetapi saya berhasil mengajak jenengan meninggalkan maksiat, yaitu dengan mengagendakan seperti ini. Lah kenapa harus seperti ini kok orang yang masjid? Karena Allah lebih seneng orang yang bahagia daripada orang yang susah. Jenengan tadi makan ayam goreng karo oseng-oseng karo sambel, bayar 35.000. Wow, kula rembukan karo panitia, kalkulasi per orang itu menghabiskan sekitar 85.000. Berarti panitia tombok 50.000. Saestu tenan niki hitung-hitungane. Iki terus orang kok panitia tak kon keliling nggo kerdus ora Mas, ora saestu. Tidak ada acara seperti itu. Bagaimana perasaan panitia ketika jenengan dibagi nasi kemudian makan karo merengut? Panitia serik betul Mas kira-kira? Wah. Tekan-tekan terus diwodo, wah koyok ngene tok. Itu panitia tetap akan serik. Wis tak kei gratis kok ora seneng. Maka bayangkan kita hidup di buminya Allah, yang semua kehidupan kita fasilitasnya dari Allah, sedangkan kita setiap hari sedih. Kira-kira Allah tersinggung betul? Tersinggung. Itulah kenapa kemudian Allah selalu memberikan tambahan pada orang yang mau tersenyum, pada orang yang mau bersyukur. Sehingga dengan rasa syukur itu Allah memberikan tambahan nikmat. Maka tadi kami sampaikan, kalau bisa beribadah, bertakwa, tarkul maksiyah dengan cara bahagia, kenapa harus dengan cara susah? Paham nih ya? Nah, tarkul maksiyah itu apa? Tarkul maksiyah adalah upaya untuk menghindarkan kemaksiatan yang susah dihindari. Dengan syahwat yang begitu besar, apalagi malam ini ada komunitas jomblo. Di mau komunitas jomblo nih, Mas? Panitia nih. Kuwi nek lewat pantura mau kira-kira ora sida tekan kene. Soale etalasene mulai dipajang, ana sing tuwa, ana sing nom, ana sing lemu, ana sing kur tinggal milih. Lho kene survival. Oh, kene wis malang melintang gitu. Jadi pemuda itu tidak usah muluk-muluk, kudu banyak amal soleh. Amal solehnya anak muda itu cukup satu, tarkul maksiyah. Piye carane ben ora maksiat? Pun ngoten mawon. Nah, bagaimana caranya? Yus ngeten iki. Biar malam minggunya tidak di tempat-tempat maksiat, maka ditempatkan di tempat yang baik. Pun ngeten iki mawon. Jadi kita bertemu Allah tidak dengan dosa, tanpa apa? Dosa, juga tanpa pahala. Sehingga malaikatnya bingung nih. Mlebu yaumil hisab, yaumil mizan, timbangannya wis disiapke. Sebelah kanan timbangan amal soleh, sebelah kiri timbangan amal jelek. Dan jenengan ora tau amal soleh, yo ora tau amal jelek. Malaikatnya bingung nih. Kenapa? Karena konsepnya tarkul maksiat. Lah terus nek pengen amal soleh kapan? Kowe nek tuwa. Nek tuwa. Nek paru-parune rada do jebol ngono kuwi. Misale kan. Kayak lereni. Nek wis swara wong wedok rapate tertarik, nek turu rapate angkler, nek mangan wis krasa ora enak poso. Tapi nek jek krasa enak, ya sudah makan saja. Maka puncak daripada tarkul maksiyah niku napa? Satu, menikmati barang mubah. Napa? Menikmati barang mubah. Lah touring ki mubah mboten? Mubah. Mulane aku tuku motor kayak R-King kayak mau. Kayak sengaja memang dilantik jadi LDK kudu ngopeni komunitas
Tak tukokke sing rada keren barang. Gen nutut-nututi tiang-tiang niki wau. Lah nek jek nganggo win kan yo ora kuat mlayu, Mas. Ora ketang jek siji ning omah kae. 2.000 tat. Cash po kredit ya. 3,5. Wah, cocok tambahin. Kuwi 3,5 wis pamogok. jadi 11,5 Scott. kenapa kok sejarahnya sama? Kenapa kok saya suka motor? Kemudian ketika seneng saya beli. Saya bilang sama istri, barang nganggur itu potensinya mesti kemaksiat. Saiki sing ra seneng motor tapi seneng slot, duit entek mboten? Entek. Seneng ning kulon mau sing rating kanan, jenenge apa Mas kene aku ora ngerti. Rating kanan iku. Sing rating kanan nggih. Vegas. Duit entek ning kono. Maka habiskanlah uang itu untuk perkara mubah sebelum habis di perkara maksiat. Iwak, tuku iwak 3 juta, tuku nek di duit. Manuk 2 juta, tuku. Doro 50 juta, tuku. Tilang 150. Nah, tuku pokoknya tuku kabeh. Fungsinya apa? Fungsinya supaya pikiran kita, tenaga kita, uang kita semua kalau tidak berpotensi habis di perkara mubah dan kita tidak bisa menikmati barang mubah, maka potensinya adalah menuju maksiat. Dan kita harus tahu kapan berhenti di kemaksiatan itu. Paham ya Mas Asgi? Maka konsep pengajian kita pada malam hari ini adalah bagaimana kita menikmati hobi kita yang suka camping, campingnya camping mubah. Orang ngajak bojone wong atau bojone tonggo nek di sawang-sawang yang puenak Mas. Tenan nyangking bojone wong puenak ning pojokan ngono kae. Karo nyanyi no, sepanjang ora konangan. Karo nyanyi yes. Luar biasa. Enak nek di sawang tuh enak. Tapi itu menjadi perkara yang maksiat, maka berhentilah di situ, kemudian nikmatilah kemah camping dengan teman-teman yang isinya mubah niki wau. Raketang dosa-dosalah sithik. Nah, misalnya kok dong rokok ora masalah. Ono fatwane belum tentu. Kenapa? Karena sifat fatwa itu opsional. Nggih leres nggih, Mas. Fatwa itu sifatnya opsional. Kenapa? Karena fatwa itu bisa diganti dengan fatwa yang lain. Mantap kan? Loh gitu. Dia menjadi tidak opsional ketika sudah ijma. Leres? Benar nggih? Nggih. Sudah tidak opsional kalau menjadi ijma. Makanya aku karo wong ngerokok ya sama-naman wae ora masalah. Karena bagi saya sing diharamkan ki rokoke ora wong ngerokoke kok. Nah, nek sing wong ngerokok diharamkan ya ora oleh gaul ya aku kudu metu. Nah, maka hadirin hadirat teman-teman kulino ning masjid gitu. Kesuwen ngaji ning masjid. Nom-nomane ilang gitu. Maka teman-teman ngeten nggih. Jadi ayo tujuan hidup kita itu adalah bagaimana menjadi orang soleh dengan melaksanakan perintah Allah. Itu tujuan hidup. Sehingga Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi dengan syahwat yang begitu besar dalam hati, ki mau acarane jane wis tak jodalke tadarusan Mas jane. Tapi begitu sampai sini tempat belum siap. Nah, sehingga kita harus sholat di musola sana dan malam ini tidak ada tadarusan. Dengan syahwat yang begitu besar, godaan yang begitu banyak, tentu untuk berusaha menjadi orang soleh luar biasa sulit. Maka opsinya adalah bagaimana kita tidak melaksanakan kemaksiatan. Maka judulnya adalah tarkul maksiat. Bagaimana supaya kita tidak bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena konsepnya kalau tidak bisa berbuat taat, maka jangan berbuat maksiat. Kalau tidak bisa mengumpulkan pahala, maka jangan mengumpulkan dosa. Nah,
Paham nggih? Maka bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menikmati perkara-perkara yang mubah. Maka silahkan yang punya hobi silahkan turuti sepanjang hobi itu mubah. Maka silahkan. Nggih. Dan saya sudah bilang sama istri, kalau hobi saya adalah perkara mubah, maka tolong jangan dilarang. Kenapa? Kalau dilarang saya akan kehilangan rasa nikmat tinggal di rumah, sehingga mungkin akan mencari kenikmatan di tempat lain. Itu perkaranya seperti itu. Paham gini? Nah, maka potensinya adalah menikmati barang mubah. Sehingga insya Allah dengan kegiatan seperti ini akan mengawali. Dan tadi sepakat kita rembukan kita ini diadakan per tahun sekali 2 kali cocok kira-kira. Sepakat betul nih kira-kira. Sepakat nggih. Bandungan tahun iso. Wah, iso rada ngriting barang. Betul sih, paham nggih? Oke. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, meh ngomong apa neh kelalen mau pisan. Lho kene anu kok Mas. Biasa survei kok. Regone ya apal kok. Golek info kok. Jadi ngoten nggih, paham nggih? Jadi kalau tidak bisa menjadi orang baik, paling tidak menjadi orang jahat. Kalau tidak bisa mengumpulkan kebaikan, maka jangan kumpulkan keburukan. Kalau tidak bisa melaksanakan kebaikan atau keburukan, paling tidak menikmati perkara-perkara yang mubah, dan inilah yang disyariatkan. Untuk itulah kemudian kita kenal dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, konsep amar ma'ruf nahi mungkar di komunitas kita itu tidak amar ma'ruf, tapi kita lebih berfokus pada nahi mungkar. Dan nahi mungkar kita tidak melarang. Nahi mungkar kita adalah mengalihkan dari kegiatan negatif menuju kegiatan yang netral. Bukan positif tapi netral. Lah kok iso? Netral itu nanti yang akan menghasilkan nilai. Karena menurut mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan hukum Islam itu ada 4. Haram, wajib, sunnah, makruh. Sedangkan kita tahu bahwa ada hukum setelah itu namanya mubah. Tapi Imam Abu Hanifah menghilangkan mubah. Kenapa? Karena tidak ada amal seorang hamba yang tidak dinilai oleh Allah dengan kebaikan atau keburukan. Jadi Imam Abu Hanifah menghilangkan mubah. Kenapa? Karena tidak ada perbuatan seorang hamba yang tidak dinilai. Tidak ada perbuatan seorang hamba yang tidak dinilai. Kalau baik dinilai positif, kalau buruk dinilai negatif. Nah, pertanyaannya adalah kehadiran kita di sini secara teori hukum nilainya adalah 0 atau netral, yaitu perkara mubah. Maka jenengan hadir di sini tidak melaksanakan perintah, jenengan tidak hadir di sini juga tidak melanggar larangan. Maka tidak ada embel-embel red and camp sunnah mboten enten. Nek sunnah kok dadine kudu ana dalile. Ini hanya netral. Lalu pertanyaannya, acara malam ini akan menjadi positif atau negatif di mana? Niat kita. Paham ya? Akan menjadi positif atau negatif niat kita. Maka orang di luar sana boleh mencaci. Kayak kita ora dakwah akeh seneng-senenge. Itu nilai negatif dari mana? Dari hukum seseorang. Tapi ketika saya karo Mas Ehsan tadi mengatakan ini akan bernilai positif. Kenapa? Karena malaikat sibuk mencatat nilai positif dari kebahagiaan satu. Dan tentu saja malam ini bahagia sedanten ya. Insya Allah. Dan nyenengke wong itu luar biasa, pahala luar biasa. Kemudian yang kedua, nilai positifnya di mana? Nilai positifnya bahwa kegiatan ini meninggalkan, kegiatan ini menarik panjenengan dari perkara negatif menuju perkara netral. Maka perkataan ungkapannya adalah meninggalkan maksiat. Lah disinilah. Maka jangan pernah melihat orang tidur sepanjang malam.
Sehingga tidak tahajud mboten. Orang tidur setambal malam karena tidak karaokean. Nggih mboten kira-kira. Nggih. Paham niki nggih? Maka jenengan sing hobi karaoke jek ana kan niki? Jek ana, paling tidak minggu wingi karaoke, minggu ngesuk ya karaoke, minggu iki ora. Berarti kita sudah berpotensi menarik satu nilai positif dan itu. Makanya kula suwun iki sering-sering Mas kudune niki. Nek iso setiap satu malam minggu lah ngene semoga itu. Tinggal go PCM siap menapa mboten iki. Karena napa potensinya adalah meninggalkan maksiat. Jadi jangan pandang hari ini kita sedang huru-hara, tapi pandanglah hari ini kita sedang tidak bermaksiat, maka kita akan mendapatkan nilai positif dari perkara itu. Paham nggih? Bon cukup. Terus ke amplopnya ra cukup, Mas. Kopi san. Iya siap. Paham nggih? Jadi pemuda jangan terlalu berharap menjadi orang soleh. Kenapa? Karena kalau ilmunya tidak cukup, hanya akan menghasilkan suudon dan suudon. Maka berapa banyak di luar sana setelah hijrah tidak mau kumpul dengan temannya. Kenapa? Karena memandang temannya jahiliyah kabeh. Mulane kon teko rene ora gelem doan. Gawe kem dhewe terusan ya silakan. Karena di sini memang isinya seperti ini. Kenapa? Karena mengentaskan satu nilai negatif itu lebih utama daripada menghasilkan banyak kepositifan tapi tidak mengatur keimanan, keilmuan dan lain sebagainya. Ngoten. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, maka terima kasih dukungannya dan saya harap niki bukan menjadi satu kegiatan yang hanya berlalu, maka tolong dilanjutkan. Tapi nek lanjutannya sing rodok ra nyenengke enten Mas malam Rebo ning MDC nggih. Mangke sing rencang-rencang leri gabung mawon ten MDC malam Rebo, katokan cekak oleh, angklean tok oleh. Raisin Mas. Boleh silakan, ndak masalah, datang saja. Cek rokokan akeh sing rokokan. Tapi Allah memberikan ruang syahwat kepada kita untuk kita nikmati. Nyambung paham? Allah memberikan ruang kepada kita jenenge ruang syahwat. Jadi antara kebaikan dan keburukan ada spelling, ngertos spelling mboten? Ora ngerti? Sing wong motor ngerti spelling ki jarak. Jadi di sini baik, di sini buruk, di tengah-tengah niku ada spelling, jadi jarak. Jarak kita yang diberikan, jarak yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menikmati syahwat. Paham nggih? Napa untuk menikmati syahwat? Maka para ulama meskipun sepakat bahwa musik itu hukumnya haram, tetapi secara kaidah sosial para ulama memberikan ruang kepada kita untuk bisa menikmati. Maka kemudian mereka membagi musik menjadi dua. Yang pertama musik untuk melalaikan. Nggih, sing ning Alaska mau. Ya, musik untuk melalaikan. Kemudian yang kedua musik untuk mengingatkan. Mengingatkan kita kepada Allah. Ono opek dengan lagu religinya, ono kus plus dengan lagu-lagunya dan lain sebagainya. Itu ruang sehingga musik itu akan menjadi haram ketika tujuannya melalaikan. Tapi ketika tujuannya untuk mengingatkan, maka para ulama masih memperbolehkan. Tapi untuk menghalalkan tidak bisa. Kenapa? Karena musik adalah satu-satunya alat yang paling banyak digunakan untuk menyesatkan. Sehingga tidak bisa dihalalkan. Tetapi untuk ruang sosial boleh. Maka malam ini bolehlah, karena di sini kira-kira bermusik itu hanya ingin menghibur diri untuk menikmati rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah dosane piye? Sepeleng malih. Istighfar ping 3 rampung. Penak mboten kira-kira? Loh. Allah kan membagi dosa dua. Leres nggih? Yang pertama dosa besar, yang kedua dosa kecil.
Lah, dosa besar itu butuh taubat, dosa kecil butuh amal soleh, maka disebut mukafirah. Sedangkan kita tahu Rasul sudah mengatakan Ramadan ila Ramadan, jenengan kok poso Ramadan dosa setahun hilang. Dosa apa? Dosa cilik. Paham nih? Jenengan kok sholat Jumat wal Jum'atu ilal Jum'ati, menghapus dosa di antara keduanya. Maka kalau malam ini kita melaksanakan dosa Allah kecil untuk menikmati ridhonya, untuk menikmati rahmatnya dengan mendengarkan sedikit musik, sok Jumatan mangkat ning masjid melu Jumatan dosanya hilang. Lah kok iso Nabi Adam? Apa Allah ndak bisa menurunkan Adam langsung ke bumi? Ora sah dadak mampir ning surga, akhirnya melanggar perintah Allah. Bisa langsung wen Adam bumi, wong tujuan utama kan inni ja'ilun fil ardi khalifah, tujuan utamanya dijadikan untuk menempati bumi. Tapi kenapa kok diletakkan di surga dulu? Supaya Nabi Adam salah dan memakan larangannya. Ketika Nabi Adam memakan larangannya, Allah kasih tahu cara taubat. Maka sebenarnya antara kesalahan Adam dan taubatnya itu lebih dulu ditakdirkan taubatnya. Antara dosa manusia dengan ampunan Allah diciptakan lebih dulu mana nih? Ampunan dulu. Maka sebelum manusia salah, ampunannya sudah ada. Nek cara bahasanya bocah-bocah, nek jenengan tuku pensil, ojo lali tuku penghapus. Dan ternyata Allah lebih menciptakan penghapusnya dulu daripada pensilnya. Maka ruang kecil ini yang dimainkan di dunia dakwah seperti ini. Lah kenapa? Kalau malam ini hiburannya adalah qiraatul Quran atau tilawatul Quran atau hadir saya mending. Misalnya tak hadirkan tilawah yo iso, tapi ben-bengi ya jenengan sing krungu yo ngantuk. Maka hadrohlah, muqarrabinlah, sholawatan diilingi dengan musik. Maka anggap saja niku dosa kecil niku wau. Nyantai mboten kira-kira niki? Nyantai. Maka banyak dosa niku jane ora pateo masalah. Sing masalah ki nek lali carane taubat. Ruang lingkup dosa sudah diciptakan oleh Allah supaya kita bisa bertaubat. Sehingga dengan taubat itu kita bisa menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah makna daripada tarkul maksiyah. Ngoten sepakat ya? Sepakat. Bon, enten pertanyaan mboten, kita isi pertanyaan dulu. Sama Gus di enten. Oke, siap, monggo. Amit. Guru mancing liane ben wani wae. Pertanyaan dat ini konfirmasi benar atau tidak saja. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya bahwasanya Allah lebih dahulu menciptakan ampunan sebelum menciptakan dosa-dosa ya. Ada yang pernah bilang, ini nanti dikoreksi ya. Ada yang pernah bilang ketika manusia tidak pernah melakukan dosa itu malah mengingkari ciptaan Allah. Karena buat apa ampunan itu diciptakan ketika manusia nggak pernah melakukan dosa. Jadi ketika kita melakukan dosa, asalkan kita masih tahu caranya meminta ampun, caranya bertobat, maka itu sama dengan kita melakukan sunatullah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan nate mikir betul. Sebelum ngeten nggih. Misale nggih. Jenengan duwe tangga, punya tetangga, ora tahu gelem salat, gawene nyanyi wae, duniawi wae, ora tahu gelem salat. Panjenengan dari umur sekarang sudah rajin salat, nggih. Tiba-tiba ternyata tanggane panjenengan hamin 3 mati, iku tobat. Gelem salat, gelem zakat, munggah masjid, gelem ngaji, dadi wong soleh. Kira-kira masuk surga napa neraka? Ayo kira-kira. Surga jelas. Oh jelas surga, wong tobat kok. Ternyata besok tetanggaan karo jenengan. Sing wis soleh wis cilik. Kira-kira ngenes mboten kira-kira? Tewasan. Gelo tat. Tewasan metu saka bank. Usahane tutup kabeh.
direwangi mangan napa? Tahu tempe. Taubat ora gelem nyandak babar belas. Jebule khilafiyah menurut Syafi'i boleh. Terus tanggane bertahan dengan usaha yang dimodali bank. Zakate per tahun 120 juta. Jebule tonggonan karo sing tobat mau. Kira-kira kecewa mboten kira-kira? Gelo, wah tewasa ngono aku mending koyok jenengan. Uripe istiqomah enak kan ngoten. Nah, di sini meminjam perkataan Abdullah bin Abbas nek mboten salah. Orang yang meninggalkan kemaksiatan babar blas cilik-cilik lah ora besok di akhirat gelo. Gelone ngopo? Ngerti ngono nyicipi sithik. Ternyata apa? Kuota istighfarnya ada. Maka para ulama menambahi bermaksiat kecil-kecilan itu boleh selama kita tahu carane taubat. Selama kuota maghfirah kita belum habis. Paham nggih? Kuota maghfirah apa? Kuota ampunannya Allah. Tetapi ingat, kalau ternyata kemaksiatan kita melebihi batas kuota, lah niku sing salah. Maka piye carane? Ada tipnya. Apa itu? Jenengan donga, Allahumma j'al sayyiati sayyi'ata man ahbabta. Punate donga dereng? Wah, lah niki. Mulane ngajine karo aku, ora. Ya Allah, jadikan aku adalah orang yang ketika salah Engkau cintai. Paham nggih? Ketika salah aku Engkau cintai. Kok iso Allah mencintai orang yang salah? Nabi Adam dan iblis salah siji. Adam melanggar larangan, iblis tidak melaksanakan perintah, dan kedua-duanya fiqhiyah, tidak akidah. Tetapi yang satu dicintai Allah dengan fatalaqqa Adamu mir Rabbi kalimatin. Akhirnya disangoni Rabbana dzalamna anfusana. Hei Adam, sesampainya di bumi kamu baca ini, Rabbana dzalamna anfusana. Beda iblis metu saka surga disangoni napa? Laknat, fa'alaikal laknati, tidak tanggung-tanggung ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Satu kesalahan yang sama dari bab yang sama, yang satu dapat taubat, yang satu dapat laknat. Kenapa? Saya cari sebabnya. Karena Nabi Adam dicintai Allah, dan kita adalah umat yang dicintai Allah, yang dicintai Nabi, maka jenengan tidak usah khawatir. Syafaat Nabi Muhammad luar biasa, turah melimpah. Ya, kan itu nggih. Paham nggih? Nah, luar biasa. Maka tadi nek kita kok mau dengan syahwat kita turuti terus, monggo silahkan. Tapi syaratnya siji, jangan sampai lupa caranya taubat. Dan taubat itu harus datang sebelum Israel. Nah, ini masalahnya. Nah, sing angel kuwi. Mulane aku ya rada maksiat jane rada rawani. Mergo ora ngerti Israel tekone kapan. Niku masalahnya ngoten nggih. Oke, betul sepakat nggih. Subhanallah, alhamdulillah luar biasa. Ngoten monggo sanesipun kira-kira enten mboten? Karena saya moderatornya, biar saya yang membagi. Oh, apa kuwi? Ada sebuah kaidah yang mengatakan man ahabba syai'a kasuran lidzikruhu. Nggih, lidzikrihi, Mas. Lidzikrihi. Ngetes ustaz ya aku asli ini. Siapa? Jadi karena sejak tadi ini ngomong ke syahwat ustaz ini, jangan-jangan kan kaidah itu berlaku kan gitu ya. Biar diskusi hidup, saya mohonkan perwakilan dari teman-teman yang dari sebelah sana dan dari sebelah belakang. Karena di sini yang saya lihat paling tinggi dan paling keren itu adalah Opa Arif. Takon oleh, ngersula oleh, curhat oleh, sing penting aja miso. Pokoknya Mas Arif, merapat ke sini Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Are you happy with it? Nyun sewu Pak. Nggih, terus. Agak ya, unik saya ya.
Ini sebuah pergerakan yang baik. Kalau mengutip dari skrip dari ya selama ini saya sekedar mengamati soalnya dalam artian berbagai kehidupan saya ya, dalam artian menyedih diri sendiri. Jadi alangkah baiknya nanti bisa ditiru dari ukti-ukti NA. Nggih, monggo. Maminder aku. Kesempatanmu Pak, tidak datang 2 kali kayak gini tuh. Orang apa bodol, po ikhlas. Jadi kalau tadi ada sepeleng dan di netral untuk melangkah maju, jadi paling enggak kan itu ada niat. Ya selama ini kan saya cuma malah sembrono nek ngene. Biar sambil data saya. Buka sih dompet di luar skenario. Jadi selama ini kan saya bermain di tiang-tiang agama. Tiang agama kan adalah wanita. Jadi untuk merubah peradaban kita harus masuk ke peradaban itu. Jadi sebenarnya sih iseng-iseng di dunia entertain dalam artian kan permodelan itu ya. Jadi kita coba, kalau saya selama ini mainnya ke high torsi. Jadi memaksimalkan orang itu nakalnya seberapa. Kalau misalkan kayak Senfree nasitan gitu ya, nasitan coba hardcore-nya sekeras apa gitu, dentumannya tuh sebaik apa gitu yang dilontarkan, seperti itu. Jadi hal-hal selama ini ya ada beberapa, cuma berapa ya 4 atau 5 yang akhirnya mungkin dari dunia modelan itu 4 atau 5 yang sudah hijaban, cuma yang semakin nakal lebih banyak gitu. Saya astagfirullah, turut andil di dalam situ. Ya cuma pengakuan dosa. Ya itu berarti kan alangkah baiknya tetap hati-hati di situ ya. Oke, leres ya, betul. Jadi itu dulu lah. Pertanyaannya, jadi kalau tadi sepeleng, kalau main high torsi langsung gimana? Jadi ibaratnya kita sudah mundur, langsung gebraknya maju satu gimana? Nah, itu saja sih, cuma karena gelondor itu loh, takutnya malah nyemplung jurang gitu. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Langsung nih. Langsung. Duduk. Jangan pergi Mas. Monggo, Mas. Sip. Kan dari tot. Jadi ngeten. Mendesain pakaian minim itu dosa apa berpahala sih? Tergantung baca. Ayo. Kita merubah gaya pandang. Pakaian minim itu membuka atau menutup? Kalau kita memandang bahwa pakaian minim itu adalah membuka dari yang semula tertutup, maka itu dosa.
tapi menutup yang semula terbuka. Maka kalau ada orang kok pakai rok mini itu terus haram, rasa dinggo, malah udah. Paham betul? Ya paham betul ya? Oke, misalnya ada orang kok pakai rok mini, hukumnya apa? Haram. Terus dicopot malah udah kita kabeh. Makanya gaya pandang kita balik bahwa panjenengan bukan sedang membuka tapi sedang menutup. Lebih baik tutup sedikit daripada tidak sama sekali. Itu gaya pandangnya seperti itu. Jadi silahkan wis pokoknya. Dan kemudian ngeten, kenapa komunitas hijrah kita yang tidak resmi itu jare pemuda gagal hijrah nih. Enten wonge mboten iki. Kenapa kita tidak pakai konsep hijrah? Kita tidak pernah meninggalkan kemaksiatan sebelum membersihkannya. Di sing komunitas Exlot pundi mau Mas Aji ana Mas? Abi. Ayo maju. Setelah selesai jangan tinggalkan, tetap di situ. Tetap di situ. Mengisi dunia slot dengan slot syariah. Sama. Kalau jenengan dulu cuman touring yang nuansanya netral, kemudian kok tobat, misalnya kan itu nggih, maka tobatnya tidak meninggalkan touring tapi tetap harus touring yang semula netral diisi positif. Jenengan kok suka musik, dulu bermusik, musiknya untuk dangdutan, untuk perkara maksiat. Sudah hijrah, jangan tinggalkan musik. Tetap di dunia musik, isilah musik yang negatif menjadi musik positif. Kenapa? Karena tidak bisa mendakwai dunia musik kecuali orang yang ahli musik. Mulanya Satheri di mau Satheri kamu majelis tabligh ini. Kon ngaji ning kene ora iso ngomong motor kayak gitu. Kenapa? Karena dunianya bukan dunia motor, maka butuh orang yang ahli ngene iki mau. Mulane kula ya seneng kon terjun di LDK niku mau. Nek ana sing nakal-nakal kan konangan kabeh. Wong ngerti nggonane. Kan ngoten. Makanya tidak dimasukkan di tabligh tapi dimasukkan di dakwah. Maka jenengan di situ saja, misalkan kok dari 10 orang yang pakai hijab 4 sisone 6, maka 4 kali 10 6 kali 1. Bener kata nggih? Merubah kebaikan 1 dikali lipatkan 10, sedangkan keburukan 1 cuman dikali 1, maka 4 itu sudah alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Ngoten nggih. Maka silahkan digenjot ten mriku mawon. Ngoten pun? Ya, terima kasih. Matur suwun. Iki suka lho. Mas. Siap. Pak iki kiai asline iki, Dek. Mas Happy, copot dulu topinya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, terus sedikit bertanya. Saya itu udah berkeluarga, udah punya anak 1. Saya mau menanyakan, tambah sedikit. Ada nggak doa untuk istri biar dimudahkan hatinya, dibukakan restu untuk menikah lagi? Oh. Ada nggak doa? Oh. Siap. Pun? Oh gitu, siap. Terima kasih. Nek ono aku gasik, Mas. Jadi ngeten Mas ngeten. Aku setuju gimana Pak Mas. Jadi awal mula ada syariat nikah lebih dari 1 itu untuk mengurangi jumlah bukan menambah jumlah. Jadi 4 itu mengurangi jumlah bukan menambah jumlah. Nah, sedangkan kemudian kok hari ini menambah jumlah karena kehidupan kita lebih berbeda. Lah maka seorang istri kok minta izin ngeten mawon. Saya pernah didatangi orang. Nah, ingin menikah lagi mengatasnamakan sunnah Nabi.
Kan sunnah Ustaz. Ya tak jawab, jenengan nek bengi tahajud pirang jam, ora tahu, ya itu sunnah. Maka jangan menikah lagi karena sunnah. Tapi kalau jenengan menikah lagi karena syahwatnya kurang, tak dukung. Bojomu jak rene tak omongane. Nah, ngoten. Sehingga secara doa khusus tidak ada. Itu pinter-pinternya jenengan ngerayu wong ngoten mawon. Enggak ada. Engko tak ijazahi malah aku disaneni bojoku live kan. Malah aku sing geger. Oke, kata deh. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Sebelum ke penutup, mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Mumpung ya ini urung tangi iki, kita wis tangi angel meneh. Teman-teman, sebelum ke penutupan, malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari komunitas dakwah di Limpung. Maka saya mohonkan untuk maju ke depan, mewakili salah satu mewakili, nanti silahkan mau mudoroso atau mau curhat atau mau ngajak kita, barangkali ada sesuatu yang bisa kita gayung bersambutkan, kita kerjasamakan. Monggo dari Mas komunitas Rumah dakwah. Komunitas rumah dakwah gitu. Monggo. Ya, duduk enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak untuk panitia yang sudah memberi waktu. Masya Allah, eventnya cukup walaupun mendadak katanya ya, tapi ini udah keren banget gitu lah. Tepuk tangan buat teman-teman panitia yang udah mengadakan. Ya, harapan saya mewakili teman-teman di rumah dakwah, semoga ke depan kita tetap bisa bersilaturahim sama teman-teman di Waleri, dan syukur-syukur kejadian gitu ya, bikin program bareng atau kajian bareng, bisa duduk bareng sama teman-teman di Waleri. Terima kasih. Cukup sekian mungkin ya. Terima kasih banyak waktunya. Oke, aja ke panitia aja. Oke, terima kasih. Kami tangkap. Tapi Mas, pesannya kalau mau ngadain kegiatan bareng sama teman-teman Waleri, jo pengajian ya. Wes akeh. Jadi Waleri itu gudangnya pengajian. Sekok bar subuh tekan ko bengi ra mandek-mandek, nek trimo meh mangkat ngaji ra bingung. Karek noto atine wae sing. Mula nek meh ngajak kegiatan kanca-kanca Waleri iki sing penting ana madange. Kita nang ana madange, oleh rokok. Rokok karo nek iso ana sangune. Pasti rame. Sebagai selanjutnya teman-teman, Ustadz Diri, Ustadz Diri. Ustadz Diri. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Niki ngaji nggih. Mama. Niki gumun nggih wong Batang tapi rene kok malah kademen ngono iki. Jadi tadi mendengarkan Sadiqullah dari tenda ya. Sempat seru sekali, ada yang mengatakan bahwa wanita sebagai tiang agama lah niku keren ramai banget ini. Tapi ini bagian yang sangat luar biasa ya. Acara ini mungkin saya baru pertama kali mengikuti. Acaranya ya. Baru pertama. Oh, baru pertama. Karena kelihatannya di Batang Limpung sendiri belum pernah ada Mas ya. Belum pernah ada, dan ini cukup bagus dan tempatnya juga sangat representatif di tempat yang sepi, hening gitu kan, dan semuanya mayoritas laki-laki gitu kan, seakan-akan apa ya, privasinya itu terjaga, seakan-akan seperti itu. Nah, mungkin kedepannya lebih baik lagi ya, untuk selalu ditingkatkan. Tahun depan harus ada lagi nih saya, walaupun tadi ada Pak Bambang yang sekiranya sudah bapaknya pemuda tapi masih tetap mau disebut sebagai pemuda, karena memang pemuda itu acaranya luar biasa sekali yang seperti itu.
Dan Nova ya, barangkali untuk malam hari ini kita kedatangan tamu dari Limpung. Mungkin tahun depan tidak hanya dari Limpung ya, bisa saja dari luar daerah yang lebih jauh lagi untuk bisa gabung ke sini kan, seperti itu. Yang menginisiasi adalah dari PCPM Wuleri, yang luar biasa sekali. Baik teman-teman semuanya, saya rasa tidak etis kalau meskipun saya di tablik kemudian ngaji seperti yang disampaikan oleh Mas Bagas tadi, di layar itu ngajinya luar biasa. Ket bar subuh tekan Arab turu ki ngaji tok isine nggih saged, ada semuanya. Dan berbagai macam materi ada semuanya lengkap. Dan ampuhnya ya jamaahnya ya kuat-kuat semua kata dulu. Enggak bosan-bosan ya, memang itulah di Wuleri luar biasa nggih kalau ngaji itu. Dan saya rasa untuk materinya juga bagus-bagus, sehingga nek pengen mencari orang yang ahli ngaji itu ya di Wuleri. Ya, ini beliau juga luar biasa kalau ngisi bar subuh, bar maghrib, ya, bar isya, kelihatannya ada semua saja. Bahkan yang diundang pun kadang malah jarang bisa. Ya, yang terjadwal yang bisa, yang diundang secara insidental itu malah jarang bisa beliau, karena memang jadwalnya sudah padat semuanya. Dan memang di LDK ini baru saya mendapati anak-anak yang seperti ini, yang seperti yang tadi beliau mengatakan bahwa kalau tablik itu yang ngajinya ya di masjid gitu kan. Kalau di LDK ya harus di tempat yang dituju dan orangnya berbeda-beda. Tadi penanya yang terakhir itu doa agar istrinya mengizinkan untuk menikah lagi. Wah, itu kan sebuah pertanyaan yang jawabannya agak susah kalau tidak ada ya. Memang harus dengan rayuan-rayuan yang maut gitu, sehingga istri itu bisa mengizinkan untuk menikah lagi. Lah itu yang ada hanya di LDK, bukan di tablik ya, bukan di pengajian umum. Nah di pengajian umum ada seperti itu, ada ibu-ibu langsung siapa itu orangnya itu maksudnya dilempar botol ya. Saya dikira ya kayaknya gak ada pertanyaan di pengajian seperti itu ya. Gimana? Ya itu aja, terima kasih untuk PCPM luar biasa. Ya insya Allah tahun depan kita ikut lagi. Kalau perlu nanti kalau ada waktu ya anak-anak MBS kita ikutkan biar tambah mantap lagi. Ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan sponsori saja. Baik lagi. Sponsor. Nanti sponsornya lewat PAP wae. Nah, mengajukan berapa lewat PAP nanti akan saya dorong untuk PAP-nya. Ya insya Allah pengajian pagi kan kasnya cukup banyak itu. Saya belum dengan laporan terbaru, mungkin sekitar berapa ya kemarin tuh. Enggak, ya ada lah pokoknya 50 juta ke atas ada lah. Ya itu untuk kasnya. Nanti kalau minta ya artinya sesuai dengan kebutuhan akan saya dorong ya insya Allah. Karena di dalam grup itu tadi Mas Yaya juga tahu ya, ada yang dipotong 50% dan sebagainya, saya diam saja. Tapi untuk japri-japrinya udah wes KI ora usah dipotong-potong gitu kan, biar lebih mantep, biar lebih maksimal untuk acara malam hari ini dan kedepannya insya Allah akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Heri. Karena tidak ada yang bertanya, ini pertanyaan saya secara pribadi ya Ustaz. Allah kan menciptakan segala sesuatunya itu katanya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, di buku. Takdir manusia itu kamu menjadi miskin atau menjadi kaya atau menjadi baik atau menjadi apapun, nikah kapan, matine kapan, katanya sudah ditulis gitu. Kalau semuanya sudah ditulis dan sudah ditentukan, kenapa harus ada taubat? Kenapa Gusti Allah tidak membuat manusia itu baik semua saja, atau dibuat manusia itu sugih kabeh wae, atau membuat manusia ini taat kabeh wae, bener ana tobat gitu? Karena dosa, karena maksiat kuwi kan sing marai akhirnya dunya iki carut marut gitu. Perang yang ada di Israel dan Palestina itu kan karena syahwatnya
terlalu tinggi syahwat Yahudi yang ingin menguasai Palestina. Entah syahwat apa lagi gitu. Nah, maksudnya nek kenapa Gusti Allah ki ora gawe menungso apik kabeh wae kan malah beres kan. Ngekek bareng bar gitu. Mati masuk surga. Kan penak sih malahan iki. Jar gawe dosa. Ngoten Pak Ustaz, matur suwun. Nggih. Jadi ngeten Mas. Kita berbicara spelling nggih. Jadi karena masuk surga itu butuh alasan. Dan masuk neraka juga butuh alasan. Sekiranya tidak asik kalau masuk surga tanpa alasan. Nah, alasannya apa? Alasannya karena saya lebih berhasil. Maka dalam hati manusia itu ada semacam apa guys? Ada semacam rasa iri dan dengki. Itu memangnya masuk syahwat. Sudah ya? Oke, monggo teman-teman yang dirahmati Allah, semoga malam ini menjadi malam perubahan nggih, paling tidak mengurangi nilai negatif dari sisi kehidupan kita meskipun belum mampu menambah nilai kepositifan. Nanti malam yang mau tahajud disilahkan, insya Allah luar biasa tempatnya, arah kiblat golek dhewe. Arah kiblat kok ora ngerti. Pokoknya arahin mereka ngoten mawon. Jadi ngoten sepakat pun, tidak ada pertanyaan lagi. Doisin. Nggih, monggo silahkan nanti dilanjutkan bincang-bincang ngoten nggih. Sepakat pun sepakat nggih. Nggih, meh ngaji dawa-dawa ora penak wong jenengan teko rene ora meh ngaji, meh seneng-seneng. Maka silahkan pergunakan kenikmatan alhamdulillah malam hari ini dengan semaksimal yang kita bisa. Matur suwun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak pendapat Anda Pak setelah menaiki lembah dan menuruni gunung? Saya harus tengah kopling terus. Istirahat dulu. Yang sip itu adalah udaranya segar, sesegar senyummu. Ya guys, ini kita sampai di atas. Mengkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa min alamati i'timad ala nafsi, termasuk ciri-ciri orang sombong adalah ketika memahami bahwa surga dan neraka itu ditentukan amal. Bahwa ketika Anda berdosa merasa masuk neraka dan Anda soleh merasa masuk surga, itu adalah kesombongan. Lalu surga dan neraka untuk apa? Surga dan neraka adalah atas rahmatnya Allah, maka dalam kondisi apapun tetap mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara LDK PJPM Weleri hari ini sudah selesai dan berjalan sangat bergembira. Mudah-mudahan tahun depan atau bulan depan atau waktu terdekat kita bisa melaksanakan kegiatan ini lagi dan peserta bisa tambah banyak lagi. Semoga kedepannya kita makin solid. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara Ride and Camp Etalase Kehidupan yang diprakarsai oleh PCM Weleri dan LDK sudah berjalan dengan lancar. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor Amal Usaha Muhammadiyah dan kepada donatur. Semoga kedepannya kita bisa membuat acara yang lebih meriah lagi dan lebih bergembira lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini PCPM Muhammadiyah Weleri telah melakukan kegiatan yaitu Tadabbur Alam, atau dalam tema kali ini yaitu Ride and Camp Etalase Kehidupan, di mana kali ini kita camping di daerah Sikembang dan diisi dengan kajian-kajian yang menurut saya relevan dengan tema kali ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohan, mewakili dari teman-teman di Rumah Dakwah Komunitas Dakwah Limpung. Pesan dan kesannya untuk acara ini, Masya Allah, sangat seru banget, asik, keren. Teman-teman semua kompak. Hikmahnya kita bisa dapat teman baru di sini, silaturahim, dan harapannya semoga acara ini bakal bisa diselenggarakan kembali dan semakin keren ke depannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, salah, itu kita upayakan lebih baik. Ya, jadi kita perlu samarkan juga, karena bagaikan embun pagi terlihat samar tapi membius hati.